Oke, aku mulai ya. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di tutorial pengantar matematika finansial satu pertemuan terakhir. Mantap. Di tutorial kali ini kita akan banyak bahas soal-soal full kayaknya. Aku udah nggak bahas materi lagi. Terutama yang akan aku bahas adalah soal-soal UAS tahun lalu maupun 2 tahun lalu atau apapun itulah. Sama kalau kalian ada rekomendasi soal yang masih kebingungan juga boleh. Siapa tahu kalau sempet aku bahas di sini, tapi kalau enggak ya mungkin iya bisa secara asinkron atau apalah. Oke, langsung mulai aja ya. Kita mulai dari soal UAS tahun lalu nomor satu. Ini udah susah aja ya. Ini kelihatannya gampang tapi sebenarnya agak tricky di sini. Kita baca soalnya ya. A signs a 1 year for a thousand. Nah ini sebenarnya bukan A sebuah tapi dia nama orang gitu lah ya. A menandatangani kontrak 1 tahun untuk 1.000 dan dia menerima 920 dari bank. Di akhir bulan ke-6 dia membayar 288. Terus diasumsikan simple discount. Terus ditanya berapa ekuivalennya si 288 ini mengurangi face amount of the note. Jadi 1.000-nya ini. Mungkin agak susah ya nge-translate-nya ke bahasa bahasa kita. Tapi intinya gini, dia sebenarnya berhutang 1.000, dia minjam 1.000, bukan minjam 1.000 sih. Dia harus melunasi di akhir tahun itu sebesar 1.000 gitu ya. Dan dia mendapatkannya 920 sekarang. Intinya dia pinjam uang gitulah. Dapat 920 sekarang dan apa? Di akhir tahun dia harus melunasi sebesar 1.000. Nah, tapi di tengah-tengah di sini 0,5 dia bayar 288. Ada pembayaran lah. Nah, yang ditanya adalah berapa sebenarnya 288 ini mengurangi si face amount-nya. Face amount-nya itu adalah 1.000, bukan yang 920. Nah, misal kita notasikan si ini buat amount-nya adalah X. Sebenarnya biar enak kan kita ini ya, pertama cari dulu diskonnya. Di sini dibilang diasumsikan simple discount. Berarti sebenarnya kayak gini. Si 1.000 ini boleh dibawa ke sana hasilnya 920 gitu ya. Berarti 1.000 kali 1 minus D sama dengan 920. Nah, di sini didapatkan D sama dengan 8%. Nah, tapi perhatikan ya bahwa di sini asumsinya simple discount bukan simple interest. Jadi yang simple itu diskonnya, bukan interestnya. Ya, intinya kita sebisa mungkin gunakan notasi D gitulah, bukan I. Tapi sebelum masuk ke perhitungan, aku mau nganuin dulu deh tentang konsep simple discount yang mungkin belum ke cover dalam materi-materi. Mungkin di kuliah ya kayaknya nggak anu juga. Jadi misal kita punya 900 aja ya. Mungkin biar beda warnanya aku ganti dulu. Eh, ih, saya ini minggir dulu. Merah kali.
konsep simple discount. Misal dikasih D sama dengan 10%. Itu artinya kalau misal kita punya uang 900 sekarang, nyampe ke satu itu dia akan dibagi dengan seper satu minus 10%. Atau ya, jadi sama dengan 1000. Ini adalah 900 dibagi satu minus 10%. Sama dengan 1000. Gitu. Nah, tapi ini sebenarnya itu nggak berlaku juga kalau misal si diskon ini, kalau misal kita mau membawa 1000 ini ke waktu kedua, itu nggak boleh dikali satu per satu minus 10%. Jadi 1000 ini tidak sama dengan 1000 kali satu per satu minus 10%. Kenapa? Karena dia simple gitu loh. Nah, begitu juga untuk kalau misal kita di waktu pecahan gitu ya. Kalau misal kita 900, kita mau bawa ke waktu 0,5. Nah, kalau ini mau dibawa ke sini itu dikali satu per satu minus 0,5 kali 10%. Berarti hasilnya harusnya 900, eh berapa ya? 900 dibagi satu minus 5% ya. Ya, sama dengan 947,3684. Jadi kalau misal mau bawa ke waktu ke 0,5 dikali satu per satu minus 0,5 kali 10%. Jadi kalau misal mau bawa ke waktu ke satu berarti dia dikali satu gitu ya. Satu minus 10%. Terus kalau misal bawa ke waktu kedua dia harus kalau misal mau nyari waktu di sini berarti sama dengan 900 kali satu per satu minus 2 kali 10%. Ya, sama dengan 1125. Nah, jadi intinya yang aku bilang di sini adalah ini adalah kita harus lihat dari kacamata T sama dengan nol. Nah, begitu juga dengan soal ini ya. Langsung balik lagi. Jadi untuk menentukan di sini kan ada 288 tadi ya. Itu kita harus bawa ke waktu ke nol. Dan di sini tadi ada 288 itu sama dengan ekuivalennya apa gitu ya. Jadi kita harus bawa ke waktu ke nol juga. Jadi 288 dikali satu minus 0,5 kali 8% sama dengan X dikali satu minus 8%. Ya, jadi di sini X sama dengan satu minus 8% adalah 0,92 gitu ya. Kalau yang ini 4% 0,96. Ya, berarti 288 kali 0,96 per 0,92. Di sini hasilnya adalah 300,52. Nah, itu agak ribet ya sebenarnya. Tapi ini juga jarang muncul soal-soal kayak gini karena simple discount itu
yang nggak pernah kita pakai juga di dunia nyata gitu. Oke, lanjut ya ke soal nomor dua. Nah, ini soalnya tahun lalu tuh ada 10 dan kalau misal waktunya masih banyak, aku bakal bahas soal lain juga. Oke, di sini ditanya, bukan, di sini diketahui perpetuitas yang bayar satu di tiap awal 6 bulan punya present value 20. Dan yang perpetuitas kedua bayar X di setiap awal 2 tahun juga present value-nya adalah 20. Di sini ada bilang two present values are equal. Nah, ditanya X. Kita mungkin gambar ya yang perpetuitas perpetuitas satu tuh kayak gini. Nol, di sini 0,5 ya. Satu, 1,5, 2, 2,5 dan seterusnya sampai tak hingga. Di sini bayar satu. Nah, terus jadi misal kita lebih enak tuh memisalkan suku bunganya tuh dalam bulanan aja. Kok bulanan, semesteran aja gitu ya. Misal kita notasikan I semesteran, jangan I ding karena dia beginning ya. Dia berarti eh do ya, do. Biasanya pakai diskon gitu ya. Kita mungkin tulis rumusnya dulu, misal angle tak hingga ini sama dengan seper D gitu. Nah, misal kita punya D semesteran, gitu kita notasikan aja pakai J gitu ya. Jadi nilai present value dari ini maka 20 sama dengan seper J karena pembayarannya J gitu ya. Dari sini kita dapatkan J itu sama dengan seper 20 sama dengan 5% lah ya. Nah, terus kita tinjau ke perpetuitas kedua. Jadi misal di sini punya 0, biar sama mungkin ya. Sat- Satunya di sini, duanya di sini, tiga di sini, empat di sini. Dia bayar setiap awal 2 tahun itu sebesar satu, satu, dua, empat, dan seterusnya sampai tak hingga. Nah, misal kita definisikan lagi di 2 tahunan itu sama dengan K misal ya. Maka di sini present value sama dengan 20 sama dengan se per K. Salah. Ini bayarnya X ding, sorry, sorry. Dia X, dan X. Jadi X per K. Yang ditanya X-nya ya. Nah, dari sini sebenarnya dari D2 tahunan itu kita bisa cari D2 tahunan si K ini berdasarkan D semesteran yang udah diketahui. Ingat, berarti kayak gini ya. Satu minus D semesteran kuadrat sama dengan satu minus D2 tahunan pangkat setengah. Ya kan, dia kalau maksudnya kita dalam 1 tahunan gitu lah. Maka di sini satu minus D2 tahunan itu sama dengan satu minus D semesteran pangkat 4. Ya, D2 tahunan tadi aku notasiin K, berarti K sama dengan satu minus, belum.
Satu minus satu minus J pangkat 4. Nah, tinggal J-nya masukin aja. Di sini K-nya ketemu 18,549,375%. Jadi 20 sama dengan X per K. X per 18,549,375%. Didapatlah X sama dengan 20 kali ini, yaitu 3,7098. Ini 2 apa 7 ya? 8. Ya udahlah inilah. Ya, hasilnya seperti itu. Kalau yang mau tanya silakan ya. Kalau siapa tahu ada yang kelewat atau ada yang aku yang salah, boleh aja disampaikan. Next ya, kalau nggak ada yang tanya. Kita masuk ke soal ketiga. Oke. Nah, ini juga agak pusing sebenarnya nge-translate ke otaknya. Ani meninggalkan estate of 150.000. Terus si bunga dari 150.000 ini dibayarkan ke Bobby untuk 12 tahun pertama, terus ke Colly untuk 12 tahun kedua, dan ke Red Cross untuk setelahnya lah. Ditanya relatif kepemilikan Bobby, Colly, dan Red. Ya, jika diasumsikan si estate ini memberikan bunga 9% efektif tiap tahun. Nah, ini sebenarnya bisa dibilang Ani itu punya kayak sebuah aset gitu ya, tapi nggak dijual, dia memberikan bunga. Misal dia apa ya, biar enak ya, obligasi kali ya, atau si saham lah, dia ngasih bunga itu 9% di tiap tahunnya. Nah, si bunga itu berarti bisa kita hitung bunga sama dengan 9% kali 150.000. Ya, sama dengan 13.500. Nah, mungkin biar enak kita gambar juga diagram waktunya. Jadi di tiap akhir tahun ya, kalau misalnya nggak dikatakan lain, sampai 11, 12, 13, 14, terusnya sampai 23, 24, 25, 26, dan seterusnya sampai tak hingga. Nah, dia berarti bayar 13.500 di sini ya. 13.500, 13.500, 13.500, dan seterusnya. Perlu kutulis semua nggak ya? Ya, gitulah ya. Nah, terus yang 12 tahun pertama berarti di sini ya. Ini adalah punya si Bobby. Terus 12 tahun kedua ini punya Collie. Dan yang ini punya Red. Ya, ini 13.500, 13.500. Ini juga 13.500, 13.500. Nah, yang ditanya adalah persentase kepemilikan Bobby, Collie, dan Red. Yaitu sebenarnya tinggal di present value aja. Jadi untuk yang Bobby itu sama dengan 13.500
dibawa ke waktu ke nol semua ya. Jadi dikali A angle 12 dengan bunganya 9%. Terus yang poli sama dengan sama dia 12 kali 13.500 12,9%. Tapi kan dia baru nyampe sini ya. Kalau mau dibawa ke waktu ke nol berarti dikali 1,09 pangkat minus 12. Terus yang punya red itu sama dengan dia 13.500 tapi dia terusnya sampai tak hingga ya nggak dibilang. Berarti A angle tak hingga 9% kali 1,09 pangkat minus 24. Ya kan dari sini ke sana. Nah, ini udah bisa dihitung angkanya adalah di sini 96.670, 34.370 sama 18.961. Nah, proporsinya bisa dihitung dari misal ini ya 96 per 96 plus 34 plus 18. Atau sebenarnya kalau kita total ini harusnya kalau ngitungnya benar itu sama dengan harusnya 150.000. Jadi dia proporsinya 96.000 dibagi 150.000 itu sekitar 64,45%. Di sini sekitar 22,91% dan di sini 12,64%. Gitu maksud soalnya. Kalau ada yang mau tanya silakan ya. Boleh chat, boleh itu on mic atau apapun itulah. Sampai sini ada yang paham? Ada yang paham. Tapi tumben ini ya, biasanya tuh kalau Pak Danang itu soalnya ada pilihan gandanya. Tapi mungkin ini nggak semua yang buat Pak Danang sih. Oke, ini ada yang tanya nih. Kak, berarti tuh harga estate-nya tetap terus ya 150.000 USD. Iya, sebenarnya estate itu ibarat kayak aset gitu ya. Kayak sebuah hak untuk menerima ini semua. Jadi present value dari ini semua itu adalah 150.000. Bukan ding. Intinya dia punya aset 150.000 gitu ya. Nah, dia berbunga terus tuh tiap tahun sebesar 9%. Jadi di tiap tahun itu kita dapat tiga dia menghasilkan aset itu menghasilkan 13.500 gitu. Muncul ya karena munculnya tiap tahun, maka ini bisa pakai konsep anuitas. Ya bener sih, ini semua present value-nya adalah 150.000. Ada yang nanya lagi nih, boleh kembali ke nomor 2, boleh. Ini nomor 2 nih. Kalau ada yang masih bingung, boleh banget tanya ya sebelum aku lanjut kejauhan. Oke, sambil aku nge-screenshot yang soal selanjutnya ya. Syakari. Oh, udah ding tadi. Astaga. Oke, ada yang ada nanya nggak ya?
Aku lanjut dulu kali ya. Syakari opens a saving account with a deposit of 3.500. Jadi Syakari ya mulai menabung dengan deposit awal 3.500. Terus di 6 bulan kemudian dia deposit lagi 500, 9 bulan kemudian 9 bulan dari waktu ke nol ya dari sekarang dia deposit 800, terus balance in Shakari's account 1 year after she open it is 5.012. Jadi di akhir tahun saldonya jadi segini. Diasumsikan dia compound interest at a constant annual effective interest rate I dan ditanya I-nya. Kalau Pak Danang itu suka, nggak tahu ya kalau Bu siapa ya ini, Bu Yunita nggak sih? Bu Yunita tuh nggak tahu. Kalau Pak Danang itu suka kalau misal mahasiswa tuh jawab ada gambarnya gini. Oke, kita lihat di sini 6 per 12, 9 per 12, dan di waktu ke 1. Ya pertama deposit nih 3.500. Terus deposit lagi 800. Di sini deposit lagi salah, ini 500. Di sini 800. Dan di akhir tahun dia sama dengan 5.012. Nah, ini kalau misal dibawa ke sini adalah 5.012. Ya udah, kita baru tuliskan persamaannya. Kita bawa ke sana aja ya. 3.500 kali 1 plus I pangkat 1 ya ini. Terus plus 500 kali 1 plus I pangkat 6 per 12 ke 1 kan 0,5 ya. 0,5 tambah 800 kali 1 plus I pangkat 9 per 12 ke 1 kan berarti 3 per 12. 3 per 12 itu seperempat 0,25 sama dengan 5.012. Ya udah sih ini bisa pakai solver atau apa dapetin I-nya. Harusnya pakai solver sih. I-nya sama dengan 5,37684% gitu. Gitu ya guys. Kalau dia mau tanya dipersilakan lagi-lagi. Ini soal gampang nih yang bikin siapa? Tapi emang soal Matvin tuh sebenarnya kalau kita mudeng gampang. Ya iyalah semua soal gitu. Maksudnya apa ya? Kalau kita mudeng maksud soalnya tuh sebenarnya nyelesainya tuh nggak susah gitu. Yang susah adalah kayak nge-translate kayak tadi nih. Dia lives on estate 150.000. Interest on estate ini maksudnya apa gitu? Cash flow-nya kayak gimana? Nah, itu yang agak sulit dan mungkin ya cara mengatasinya adalah banyak-banyak baca soal dan ngerti maksudnya gitu lah. Oke, ini soal gampang lagi nih. Tentukan nilai akumulasi 100 saat ini pada akhir tahun ke-20. Jadi A0 sama dengan 100 ditanya A20. Ini bunganya nggak konstan ya, dia bergantung sama T. Berarti kita bisa pakai 100 A20 sama dengan 100. Kalau pakai delta T berarti XP integral 0 sampai 20 delta T dt. Nah, karena ini simpel mungkin bisa integralnya dijabarin lebih lanjut. Sebenarnya dari sini kalau misal ujian profesi itu saran aku
langsung masuk kalkulator ini kan ada ya kalkulator integral gitu ya. Tapi kalau ya sebenarnya nggak susah juga sih integralnya. Ya udah ini main kalkulus aja ya. Jadi mungkin di sini karena satu plus T mungkin aku bisa substitusi M sama dengan satu plus T berarti dm sama dengan dt. Oh ini kalkulus 2 nih ya. Ya sama aja lah. Ya atau cara kalian kalkulus satu juga boleh. Eh gak ada ding kalkulus satu gak ada integral ya. Ya tapi integral polinom ada harusnya di SMA ya. Tinggal itu aja lah. Substitusi M sama dengan satu plus T, dm sama dengan dt. Dm sama dengan dt itu dari mana mungkin biar itu ya. Jadi sebenarnya dm per dt itu kan sama dengan satu ya. Ya jadi dm sama dengan dt. Nah batasnya juga kita perlu ubah. Misal T sama dengan nol berarti M sama dengan satu plus nol satu. Misal T sama dengan 20 M sama dengan 21. Jadi di sini XP 1 sampai 21 0,05 M pangkat min 2 DM sama dengan 100 XP. Nah ini tinggal itu ya per minus satu M-nya pangkatnya tambah satu minus satu. Terus dimasukin untuk M sama dengan satu sama M sama dengan 21. Sama dengan 100 XP 0,05 ini kan berarti minus 0,05 per M ya. M-nya masukin 21 dulu. 21 terus minus minus 0,05 per sekarang M-nya satu berarti satu. Ya, ini masuk kalkulator bisa 100 kali 1,0487710047 ya sama dengan 104,8771047 itu. Silakan kalau dia mau tanya. Iya. Oh, layarnya potong kok. Ini masih kepotong nggak? Apa kelihatan? Layarnya di zoom, tulisannya kakak nggak terlalu kelihatan. Kepotong. Kalau sekarang kelihatan nggak ya tulisan ini? Di itu soalnya di preview berbagi layarnya kelihatan kok soalnya. Oke, sambil nunggu aku kopas dulu soal selanjutnya ya. Soal yang agak susah nih. Ini kayaknya soal Padanang ya. Nggak tahu nih. Soal pembuktian. Oke nih, aman. Oke. Nah, next soal pembuktian. Wah, ini anuitas yang udah advance ya, increasing annuity. Di sini increasingnya dia tiap seper M tahunan, tiap misal M-nya 2 berarti tiap semester dan pembayarannya juga tiap semester.
Oke, sebenarnya ini susah ya. Boleh kalau boleh apa namanya? Kalau kalian masih ada soal lain, saranku kerjain kerjain soal lain dulu. Karena dia juga bobotnya 10% gitu ya sama ya udah yang yang gampang-gampang dulu. Nah, ini sebenarnya ini yang nulis salah nih. Apa bukan gini ini geser ya. Jadi paymentnya di sini adalah 1/m², di sini 2/m², 3/m². Ya, intinya kayak gini lah. Aku tulis ke garis bilangan ya. 0, 1/m, 2/m, 3/m, dan seterusnya sampai n. Di sini bayarnya adalah 1/m², 2/m², 3/m², dan di sini adalah nm/m². Kenapa nm/m²? Dan sebenarnya di sini adalah nm/m gitu ya. Jadi di sini nm/m². Nah, biar lebih nyaman kan di sini suruh membuktikan ini ya untuk kenyamanan. Coba m sama dengan 2. Jadi kita punya kalau m sama dengan 2 itu jadi setengah 2/2, 3/2, dan seterusnya sampai n/2. Di sini berarti pembayarannya 1/m², berarti 1/4, 2/4, 3/4, dan seterusnya sampai n/4. Oke, kan ini maksudnya present value ya. Present value dari ini semua adalah si ini. Kita suruh membuktikan. Misal present value sama dengan kita notasikan aja A lah ya. Itu apa? Kita definisiin dulu biar notasinya nggak kepanjangan. I bunga semesteran adalah I2/2. Tapi kita notasikan J aja gitu loh ya. J. Nah, di sini present value-nya adalah kalau misal ini dibawa ke sana, eh, iya kan? Iya, ini dibawa ke sana itu kan berarti 1/4 dikali, kalau kita tulis I2/2 dulu, I2/2 pangkat minus 1 tambah 2/4 kali 1 plus I2/2 pangkat minus 2 gitu ya. Plus seterusnya sampai n/4 1 plus I2/2 pangkat minus n. Nah, di sini biar enak 1 plus J aja ya. 1 plus J pangkat minus 1 plus 2/4 1 plus J pangkat minus 2 plus seterusnya plus n/4 1 plus J pangkat minus n. Nah, biar enak lagi, 1 plus J pangkat ini kita pakai V aja ya. Tapi biar beda V sama V dalam bentuk I sama V bentuk J, kita tulis VJ aja gini. Plus 2/4 VJ² plus seterusnya plus mungkin ku tambahin ini kali ya. Satu suku sebelum ini n-1/4 V pangkat n-1 tambah
N per 4 P pangkat N. Nah, sebenarnya cara mencari pembuktiannya itu bisa kayak yang di PPT-ku yang materi ketiga apa ya, yang advance annuity. Itu adalah kita dengan mencoba membagi A per VJ. A per VJ itu berarti tinggal di itu seperempat plus 2 per 4 VJ plus dan seterusnya plus N minus 1 per 4 V pangkat N minus 2 plus N per 4 V pangkat N minus 1. Nah, kalau udah dibagi VJ, kita coba subtract, sub, subtract, ya kurangkan ini dengan ini. Jadi A per VJ minus A. Nah, A per VJ minus A itu apa? Jadi seperempat di sini nggak ada kawannya di sini. Terus yang 2 per 4 VJ ini bisa dikurangi dengan yang ini. Ya kan, 2 per 4 VJ dikurangi seperempat VJ adalah seperempat VJ. Terus yang sini 3 per 4 VJ, 3 per 4 VJ kuadrat dikurangi 2 per 4 VJ kuadrat itu hasilnya seperempat VJ kuadrat. Gitu ya, dan seperempat seperempat terus sampai yang ini N per 4 VJ ya, sorry, VJ. N per 4 VJ N pangkat N minus 1 dikurangi ini adalah berarti N per 4 dikurangi N minus 1 per 4 tetap S seperempat ya, seperempat VJ pangkat N minus 1. Terus sisanya yang ini. Yang ini kan gak ada kawannya. Berarti minus N per 4 VJ pangkat N. Nah, di sini sebenarnya eh, aku ini ya. A per VJ minus A itu kan berarti A kali 1 minus VJ per VJ. Di mana 1 minus VJ itu adalah D. Dan D itu adalah D sama dengan J kali VJ. Berarti di sini A kali JVJ per VJ sama dengan, nah udah. Terus kita lihat yang ini, seperempat ini, ini kalau kalau kita notice yang sebelah sini adalah A double dot, aku ada yang salah nggak ya? Oh ada ternyata. Ternyata ini eh kalau sampai N berarti dia 2N per, ini kan baru nyampe sampai N per 2 gitu ya. Jadi kalau misal kita sampai N sebenarnya dia 2N per 4. Jadi ini 2N per 4 pangkat minus 2N. Terus ini 2N per 4 pangkat minus 2N juga. Terus ini 2N per 4 VC pangkat. Bentar, ini 2N minus 1. Ini pangkat 2N. 2N minus 2. Ini pangkat 2N minus 1. Oke gitu. 2N, 2N. Nah, ini sebenarnya sampai 2 per 4 VC pangkat 2N.
Ya, nah sebenarnya kalau kita lihat itu yang ini adalah A double dot angle 2N untuk suku bunganya adalah J. Tapi ini ada seperempat tiap tiap anunya dibayar seperempat. Terus sisa yang ini, yang belakang ini 2N per 4 VJ pangkat 2N. Nah, mungkin aku jabarin kenapa itu bisa jadi A double dot angle 2N. Yang ini sebenarnya kan kita bisa lihat dari kayak gini ya. Di waktu ke 0 dia seperempat, di waktu setengah dia seperempat, satu seperempat, dan seterusnya ya. Sampai ini, ya udah itu. Nah, itu kan eh, anuitas dibayar di awal semester sebanyak 2N ya. Ya udah berarti ini kayak gitu. Oke, next. Nah, ini JVJ per VJ berarti tinggal AJ aja. AJ sama dengan, nah terus yang ini itu kan bisa kita simpulkan bahwa dia pembayarannya itu setengah tiap tahun dan sebanyak N tahun gitu ya. Dan ini adalah dua. Ya, ini dengan suku bunga I tahunan. Minus setengah juga, setengah N, VJ pangkat 2N mungkin aku bisa tulis dengan 1 plus I2 per 2 pangkat minus 2N. Nah, di sini AJ sama dengan, kalau misalnya ini kita samakan penyebutnya ya, jadi duanya di bawah aja. A double dot angle N I 2, terus yang ini adalah minus N. Nah, ini adalah 1 plus I aja pangkat minus N, ya kan? Per 2. Nah, maka ini A kali J. A kali J. Dan di sini sebenarnya A kali J itu A kali I2 per 2 kan? Nah, berarti A sama dengan 2 per I2 kali ini semua. A double dot angle NI 2 minus N. Ini 1 plus I pangkat minus N. Bisa kita tulis V pangkat N per 2. Nah, ini kita coret. Dapatlah A sama dengan A double dot angle NI 2 minus NV pangkat N per I2. Ya, ini dia. Mantap. Semoga, ya kayaknya bingung sih, tapi semoga bingungnya nggak lama-lama dan nanti paham. Mungkin aku recall sedikit lagi ya. Jadi, eh, pertama adalah kita menulis garis bilangannya sendiri di sini. Di sini kan dari 0 sampai N kan. Dari 0, kalau setengah bayarnya seperempat, kalau di 2 per 2 bayarnya 2 per 4. Berarti kalau misal N itu kan 2N per 2 ya, berarti 2N per 4. N itu kan sama dengan 2N per 2. Nah, ini kan dia sama ya, ini dengan, sorry, ini dengan ini. Nah, maka untuk yang ini berarti 2N per 4 gitu ya. Terus kita cari present value-nya, berarti dia seperempat kali 1 plus bunga semesteran pangkat minus 1. Ini kita bawa ke sini, terus yang 2 per 4 itu ini kita bawa ke sana, plus sampai yang terakhir ini dibawa ke sana adalah pangkat minus 2N gitu ya, pangkat minus 2N. Nah, terus kita sederhanakan bentuknya pakai VJ, hasilnya kayak gini. Terus si A ini kita bagi dengan VJ. Jadi ini derajatnya berkurang satu semua. Jadi seperempat, 2 per 4 ini. Terus di subtract, dikurangkan ini dengan ini. A per VJ minus A. Sama dengan
Yang ini nggak ada pasangannya, tetap kita tulis seperempat. Yang ini bakal jadi seperempat VJ. Terus yang ini dengan ini bakal seperempat VJ kuadrat. Dan seterusnya. Terus yang ini seperempat VJ 2N minus satu kurangi ini adalah, salah. Yang ini dikurangi ini adalah seperempat juga. Salah. Yang ini dikurangi yang ini, sorry. Seperempat VJ pangkat 2N minus satu. Dan sisanya adalah yang ini. Dia nggak punya temennya. Jadi minus 2N per 4 VJ pangkat 2N. Terus yang ini A per VJ minus A bisa kita tulis dengan A kali satu minus VJ per VJ. Di mana 1 minus VJ itu sama dengan J kali VJ. Jadi bisa hilang. Jadi sebenarnya ini AJ doang. Terus yang ini, yang sebelum minus itu kita bisa tulis dengan A double dot angle 2NJ. Terus yang terakhir minus 2N per 4 VJ pangkat 2N. Nah, terus balikin ke bentuk I lagi yang bisa, berarti ini I. Terus hasilnya ya udah sesuai dengan yang di soal ini. Mantap guys. Udah lah ya. Nggak usah, nggak usah terlalu dipikirkan ya. Bobotnya sama aja 10%. Kita lanjut aja ke soal selanjutnya. Pilih salah satu soal berikut dan selesaikan. Buatlah soal kontekstual. Ini pasti yang bikin Pak Gun ini. Pak Gun itu bapak kontekstual Indonesia, kata Pak Danang. Tentang step rate of amount of principle dan solusinya. Apa maksudnya step rate amount of principle? Jadi kalau misal kita di amortisasi itu kan ada T, ada IT, ada PT, sama ada BT gitu ya. Biasanya ini dia menurun, dia semakin ke sini semakin menurun, tapi dia semakin, gimana ya? Dia semakin ke sini semakin turun, tapi dia semakin ke sini semakin naik nilainya. Kalau misal paymentnya ternyata ada yang kurang, ada R, ya ini konstan dan balance-nya pasti turun sampai ke waktu ke nol. Nah itu kan biasanya PT-nya itu semakin naik ya. Ya udah sebenarnya itu juga masuk step rate amounts of principle. Tapi biasanya tuh soal-soal konteks kayak gini tuh kayak mensyaratkan pembayaran prinsipalnya tuh berapa gitu sampai waktu ke berapa, terus berapa sampai waktu ke berapa. Apa tuh maksudnya? Mungkin di waktu 0 sampai 5 itu dia bayar prinsipal 5.000 gitu ya. Terus di waktu 5 sampai 10 bayar prinsipal 10.000. Dan L-nya adalah berarti berapa? 5 kali 5 25, 75.000. Nah, ini kan di waktu ke anu bakal habis ya. Ya udah tinggal dibikin aja tabelnya kayak gitu. Tapi nggak jelas lah kayaknya. Mending kita soal yang B. Jelaskan contoh penggunaan sinking fund dan mengapa pada kasus tersebut metode sinking fund harus digunakan. Sebenarnya nggak harus ya untuk sinking fund tuh. Ya udahlah. Jadi misal kita punya pinjaman, misal punya punya pinjaman sebesar L, sebesar L, terus suku bunga adalah 8%, terus jangka waktunya adalah 10 tahun. Si peminjam mensyaratkan minta pembayaran bunga
tiap tahun. Berarti berarti tiap tahun itu kita harus bayar bunganya gitu ya. Pinjaman misal se 1.000 kali ya. Maka tiap tahun harus bayar bunganya 8% kali 1.000 adalah 80. Nah, tapi ini kan cuma bayar bunganya ya. Prinsipalnya kan belum pernah dibayar. Di akhir tahun ke-10 itu harus bayar harus harus bayar prinsipalnya 1.000. Maka harus mengumpulkan dana di sinking fund tiap tahun sehingga saat di akhir tahun ke-10 tuh akumulasinya bakal 1.000 gitu ya. Jadi Y misal misal Y. Jadi Y diakumulasikan selama 10 tahun dengan bunganya J itu sama dengan 1.000. Ya udah, gitu aja sih. Agak lain ya soalnya minta cerita gitu. Nah, next ya dua lagi. Kalau dia mau tanya atau masih minta dijelasin apa, boleh banget. Boleh on mic atau chat aja ya. Next nih. Nah, ini baru soal mantap. Maksudnya ada angkanya lah. Seorang peminjam meminjam, oke. Sebenarnya ini nggak perlu ya. Seorang meminjam uang 30 juta rupiah untuk 10 tahun dengan bunga 8% konvertible semesteran. Kita tulis dulu ya. Meminjam uang 30 juta berarti L sama dengan 30 juta. Ya udah, 30 aja lah ya. Untuk 10 tahun berarti N sama dengan 10 tahun. Dan bunga convertible semesteran. Berarti ini I2 sama dengan 8%. Peminjam tersebut mengganti sepertiga dengan sinking fund menghasilkan 5%. Berarti mungkin apa ya? J kali ya. J 2 tapi yang A. Kita bilang yang A. Terus yang B adalah 7%. Ditanya total PMT, total payment tiap semester. Nah, karena ini tiap semester, maka lebih enak kita translate ini semua ke dalam semester gitu ya. L-nya tetap 30, maka N-nya sama dengan 10 tahun berarti berapa semester? 20 semester. Terus bunga semesteran berarti mungkin apa ya? I2/2 sama dengan 4% efektif per semester. Terus J2/2 sama dengan 2,5%. Yang satunya JB2/2 adalah 3,5%. Mungkin kita notasikan apa ya? Udah habis hurufnya, apa ya? IJK. Ya, apa penting sih sebenarnya.
Ya udah, kita langsung ke itu ya. Kita kalau misal kalian baca tutorku atau nonton tutorku yang Sinking Fund itu aku definisikan pembayaran itu menjadi dua. Yang pertama ada X itu sama dengan yang dibayarkan ke peminjam yaitu bunganya. Berarti i berarti ini ya 4% kali L. L-nya adalah 30 sama dengan 1,2 juta. Terus yang Y itu kita nggak tahu ya. Y sama dengan pembayaran sinking fund. Nah, sinking fund-nya ada dua kebetulan. Yang pertama adalah dia mengganti sepertiga L dengan sinking fund. Berarti mungkin kita notasikan dengan A ya. A kali S angle berapa? 20 semester ya. 20 dengan suku bunganya yang ini 2,5% sama dengan sepertiga L. Sepertiga L berarti 10 juta ya. 10 juta. Di sini bisa didapetin A sama dengan 10 per S 22,5%. Nah, ini udah angka semua ya, bisa dihitung. Itu hasilnya adalah 0,3914 atau 391.000 lah ya. Terus yang kedua B S 20 bunganya adalah 3,5%. Itu adalah 2 per 3 dari L ini ya. 2 per 3 sinking fund berarti sama dengan 20. Di sini bisa didapatkan B sama dengan 20 per S 23,5%. Itu kalau dimasukin angka hasilnya adalah 0,70. Aduh, itu angka berapa lagi? 72. Ya udahlah, anggap aja betul. Ya nanti cross check lagi angkanya. Nah, si Y ini adalah pembayaran ke sinking fund, berarti A plus B sama dengan ya nggak ngitung lagi aku. Jadi pembayaran tahunan, kok tahunan, pembayaran semesteran adalah X plus Y sama dengan X plus A plus B. Ya, 1,2 tambah 0,39 tambah 0,71 sama dengan sekitar 2,2986928 juta. Ya, ini hasilnya. Oke, soal UASnya tinggal satu lagi. Apakah ada interupsi? Apakah ada yang paham? Oh, ada yang nanya nih, kayaknya. Nomor 8 tadi udah dibahas belum? Sudah. Yang nomor A nggak nggak jelas, jelas sih. Cuma ya mending yang B aja. Oh iya ding, astagfirullah. Salah ya? Oh belum ya, nomor 8 ya? Oh yaudah lah, ntar nomor 10 dulu ya. Lah iya, nomor 8 kelewat. Makasih guys yang udah ngingetin. Nomor 10 dulu deh ya. Pak Budi meminjam uang, nomor 8 dulu deh. Gampang nomor 8 kayaknya.
Berdelapan soalnya juga agak agak gimana gitu. Tapi tapi bisa lah. Agus. Agus meminjam uang sebesar X selama 4 tahun pada suku bunga efektif 8%. Pembayaran angsuran sebesar P. Sebenarnya P ini kayak apa ya? Kayak prinsipal ya. Kalau di ini kan ada notasi P1, P2 gitu. Mungkin aku ini ganti notasi jadi R aja biar 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 enak. Terus meminjam uang sebesar X kita ganti L aja biar sama kayak notasi kita lah. N-nya 4 tahun, suku bunga 8%, pembayaran angsuran sebesar R setiap akhir tahun. The outstanding loan. Eh, oh sebentar guys, nge-lag guys. Baterainya habis yang buat itu, sebentar. Oke, lanjut. Outstanding loan balance pada akhir tahun kedua adalah satu berapa ini? 1.076.820.820.000. Kita berarti tulis B2 ya. B2 sama dengan 1.076.820.000. Terus pada akhir tahun ketiga ini ya, B3 adalah 559.120.000. Ditanya adalah pokok pinjaman yang dibayarkan pada angsuran pertama, P1 sama dengan apa? Nah, sebenarnya dari dari yang diketahui ini B2 sama dengan 1 miliar ini itu kan ada rumusnya ya. Dia R A angle N minus 2. Suku bunganya 8%. Berarti R 4 minus 2 berarti A angle 2 8%. A N minus 3 8% sama dengan R A angle 1 8%. Ya, dari sini berarti kita bisa dapatkan R sama dengan 1076 itu dibagi A angle 28%. Nah, yang nggak guna lagi ini adalah di sini. Ini juga didapetin R juga ya sama dengan
155.900.000 dibagi A angle 1 8%. Ya udah, sebenarnya ini salah harusnya salah satu aja yang ini atau yang ini gitu ya. Ya udah, mungkin kita ambil yang ini, itu kita dapatkan R sama dengan 603, kurang yakin sih aku tapi inilah angkanya sekitar ini 523. R1 R2 adalah kalau yang dari sini adalah 603, itu angka berapa ya? 844 600. Ya ini mungkin selisih pembulatan aja lah ya. Ini sebenarnya sama, terserah kalian mau pakai R1 atau R2. Terus yang ditanya adalah P1. P1 sama dengan apa? Rumusnya kan R V pangkat N minus 1 plus 1 sama dengan R V pangkat N. Sama dengan R kali 1,08 pangkat minus 4. R-nya tinggal pilih yang ini. Hasilnya adalah 443.847.482. Nah, gitu. Gitu ya, guys. Kita ada satu soal lagi yang soal UAS ini. Ini adalah amortisasi dengan balloon payment. Pak Budi pinjam uang sebesar 10 juta rupiah dengan angsuran tiap akhir bulan sebesar 1 juta rupiah per bulan dengan tingkat bunga efektif 10% per tahun. Tentukan pembayaran terakhir. Nah, sebenarnya pembayaran terakhir ini ada dua opsi, ada balloon payment atau apa gitu. Satunya aku lupa, titik-titik payment. Ya udahlah, kita coba kerjakan dulu. Di sini bayarnya tiap akhir bulan. Lebih enak kalau misal kita bunganya ganti. J sama dengan untuk mencari bunga bulanan ya berarti tinggal 1,1 pangkat 1/12 minus 1 gitu ya. Di sini, aduh, nggak disimpan. Aku hitung lagi deh. 1,1 pangkat 1/12 minus 1. Sekitar 0,7974%. Tentukan pembayaran terakhir. Sebenarnya kita cari dulu N-nya ya. N-nya belum ada. Kita dari persamaan L sama dengan R A angle N. J. 10 juta sama dengan R-nya 1 kali A angle N J. 10 sama dengan 1 kali 1 minus 1 plus J pangkat minus N per J. Nah, ini J-nya tinggal masukin dan ini pakai solver didapatkan N sama dengan 10,46. Nah, sebenarnya dia lunas di waktu 10,46 kan, tapi pembayarannya kan tiap bulan ya. Berarti bisa di bulan 10 atau bulan 11. Kita coba tinjau ke waktu 10 dulu. Balance pada waktu ke-10 sama dengan berapa? Caranya adalah 10 juta kita bawa ke waktu 10 dulu. 10 juta kali 1 plus J pangkat 10 dikurangi yang udah kita bayarkan adalah satu sebanyak 10 kali. Ini kayak mencari outstanding loans balance pakai yang retrospektif ya. S10J. Nah, ini udah ketemu angka semua. Hasilnya adalah
0,46. Nah, berarti jadi sebenarnya setelah pembayaran ke-10 itu masih ada utang 460.000. Ada dua opsi untuk membayar 460.000. Ada opsi dibayar dibarengin dengan pembayaran ke-10 atau kita bayarkan di bulan depannya. Jadi eh, kalau misal dibayar di itu ya T sama dengan 10, maka pembayaran akhirnya adalah 1 juta tambah 460.000. Nah, tapi kalau misal dia kekeh pengennya mungkin gajinya, ya bukan gajinya sih apa ya, mungkin dia punyanya uangnya 1 juta per bulan gitu ya. Jadi kalau misal bayar 1.460.000 tuh nggak ada uangnya. Ya udah, berarti kalau misal dibayar di T sama dengan 11, itu berarti si 460.000-nya kan itu di waktu ke-11 bakal kena bunga ya. Berarti 460.000 kali 1 plus J sama dengan, belum ngitung lagi, 460, tadi J-nya berapa ya? Ya udah, 460.000 kali 1,007974. Ya, jadi sekitar 463.668. Udah ya, ini ada dua opsi. Dia juga nggak bilang kalau bayarnya mau dibarengin 1 juta atau enggak. Ya udah, kita jawab dua-duanya aja. Gitu guys untuk soal UAS. Kalau ada yang mau tanya silakan ya. Atau kalau ada yang minta dibahas ulang atau apa kurang paham boleh banget ditanyakan. Kita mau nanya materi juga boleh. Nah, kita lihat ya soal UAS-UAS tahun lalu. Ini tahun lalu, terus ini 2 tahun lalu yang aku kerjain waktu itu gampang kok kayaknya. Misal ini kali ya, atau apa ya, yang mana ya? Gampang lah ya, nomor satu ini. Ini kayaknya soal itu deh. Soal kayaknya sering muncul deh ini. 100, Bruce deposit 100. Interest rate. Berarti Bruce itu apa? After 7, nggak salah. After 7,25 years. Kayaknya udah pernah aku bahas juga ya di tutorial, jadi nggak usah. Ada kok di PPT ku waktu itu. Alan ditawari beasiswa yang akan dibayarkan setiap bulan selama 4 tahun. Bayaran pertama dilakukan ini.
dengan total pembayaran 1 tahun adalah 59 juta. Alan membandingkan dengan tawaran beasiswa lainnya yang menawarkan beasiswa 5,8 juta per tahun. Nah, ini 5,9 juta per tahun tapi dibayar tiap bulan. Berarti tiap bulannya berapa gitu ya, tinggal dibagi 12. Terus yang ini pembayarannya per tahun 5,8 juta. Pembayaran dilakukan setiap tanggal 1 September tahun ini nih. Asumsikan pertumbuhan uang mengikuti bunga majemuk dengan suku bunga efektif 4% per tahun. Bandingan nilai kedua beasiswa pada tanggal 1 September 2000. Nggak rancu ya kayaknya soalnya. Terus Tristan membeli, ya itulah. Itu guys, kalau ada yang mau tanya dipersilakan ya. Atau apa? Mungkin aku tunggu sekitar 1 menit lagi. Kalau nggak ada mungkin aku cukupin aja berarti ya. Aku lupa itu deh. Jangan lupa ngisi presensi ya guys sebelum live. Ini aku kirim di chat. Itu aku ngirim di chat. All atau yang mana ya? Oh ya, all. Nanti link recordnya ya dikirim kayak biasa di Drive. Aman aja guys. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, karena mungkin gak ada yang tanya, ya semoga udah pada paham. Dan mungkin pembahasan soal ini jadi tutor terakhir aku untuk pengantar matematika finansial 1 di semester ini. Semoga apa yang ya udah kita lakukan selama ini, ya baik di kelas maupun di selama tutor bisa dipahami buat kalian semua dan dapat bermanfaat buat kalian semua. Terus semoga dimudahkan dalam belajarnya, dalam belajar matvin ataupun UAS yang lain. Terus saat mengerjakan diberi kemudahan, soal-soalnya bisa dikerjakan dengan baik. Terus dapat nilai hasil akhirnya juga dapat sesuai yang diinginkan. Amin. Semoga dosennya juga pas ngoreksi baik hati gitu ya. Ya udah gitu aja sih. Mungkin gitu aja. Aku minta maaf kalau misal selama pelaksanaan tutor-tutor selama 1 semester ini banyak kurangnya. Makasih teman-teman yang udah antusias buat hadir juga bertanya dan apapun itulah. Udahlah, gitu aja. Makasih guys. Selamat malam. Udah boleh live ya. Makasih Kak. Makasih, Kak. Oke, oke. Semangat, semangat belajar guys. Semangat ujian.